aturan tidak tertulis ubah foto produk di Shopee. Oke, teman-teman mungkin mengira di sini beranggapan kalau kita jualan di Shopee itu fotonya ini kok kurang bagus ya, fotonya ini kok saya ganti aja deh, dan itu kadang bisa membuat malapetaka buat teman-teman. Kenapa? Karena kadang foto produk itu sangat mempengaruhi sekali, dan disitu banyak teman-teman yang masih pemula itu saya ganti deh fotonya, dan gantinya itu asal ganti sesuai persepsi atau menurut teman-teman atau bisnis owner atau yang punya toko itu menurutnya bagus. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Nah, itu jangan sampai terjadi di toko teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen bagaimana cara trik dan tipsnya buat ngatasin itu semua biar nggak kejadian tokonya udah rame tiba-tiba sepi gara-gara ubah foto produk, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, tanpa teman-teman sadari ini ada yang namanya aturan tidak tertulis ubah foto produk di Shopee. Yang pertama teman-teman jangan lakukan adalah sering ubah-ubah foto produk karena menurutku kok bagus yang ini ya, saya ubah, saya jadikan foto utama. Jangan seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah jangan sekali-sekali ubah foto produk ketika produknya lagi winning, lagi naik-naiknya produknya, ketika temen langsung ubah siap-siap langsung turun. Untuk penjualannya, trafficnya, semuanya akan berpengaruh di foto utama kalau teman-teman langsung ubah ketika produk lagi winning ini. Teman-teman harus perhatikan itu. Yang ketiga adalah jangan pilih foto utama dari asumsi teman-teman sendiri. Asumsi teman-teman, misal saya punya toko nih, menurutku kok bagus ini ya fotonya, menurutku kok bagus yang ini ya. Jangan seperti itu. Kalau mungkin di tahap awal teman-teman harus melakukan itu, menurut teman-teman yang paling bagus di mana, itu tahap awal. Tapi kalau sudah ada partner, ada teman, ada staff, boleh ditanyakan ke teman-teman atau staffnya, ini dari 3 foto ini misal contoh, itu paling bagus yang mana ya menurut kalian. Nanti ambil suaranya yang paling banyak lah, karena kebanyakan kesalahan nomor 3 ini paling sering terjadi teman-teman. Menurut si owner atau bisnis atau yang punya bisnis itu, menurut dia paling bagus ini fotonya, udah fotonya itu aja, padahal foto itu mempengaruhi orang lain. Maksudnya gimana mas? Jadi kalau kita beranggapan itu bagus, belum tentu juga anggapan orang lain juga bagus. Padahal salahnya yang mau produk kita itu bukan kita, tapi customer kita. Makanya itu butuh sekali masukan dari orang lain. Apalagi kalau teman-teman sudah punya budget buat survei langsung ke audiennya atau target marketnya. Misal saya jualan celana jumbo atau kemeja jumbo, saya tanya ke orang-orang yang gemuk, bagusnya seperti apa ini fotonya yang disukain atau modelnya seperti apa, itu lebih bagus gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir yang tidak boleh dilakukan adalah kalau mau ngubah hasil atau foto utamanya, teman-teman usahakan lihat data sebelumnya. Lihatnya di mana? Di bisnis analisis atau di bisnis analisa lah. Di situ ada nanti produknya dievaluasi, CTR-nya ini berapa. CTR-nya kalau di atas 2 itu sudah bagus. Apalagi kalau bisa 3, 4 atau sampai 5 itu sudah bagus sekali teman-teman. Itu ya teman-teman. Sebelum kalau pengen ngubah itu teman-teman harus dilihat ininya dulu, diubah datanya, dilihat datanya dahulu. Kalau emang CTR-nya kurang di bawah 2, baru 1, saya rekomendasikan buat diubah, nanti sambil dievaluasi lagi. Nah itu teman-teman. Yang terakhir, pertanyaan, kalau tadi menyinggung juga ini ada pertanyaan juga tentang ini dari mas siapa tadi ya, nih dari Mas Hari Visi. Mas mohon maaf kalau sebelumnya sudah terlanjur ganti foto, apakah dikembalikan akan menaikkan penjualan, gitu ya teman-teman. Pertanyaannya seperti itu teman-teman. Kalau sudah terlanjur diubah gimana mas? Terus yang kedua, kalau akan dikembalikan bisa rame lagi apa enggak mas? Seperti itu teman-teman pertanyaannya.
Jawabannya ada dua teman-teman, bisa iya, bisa juga tidak. Iyanya kenapa? Iya kalau emang produk itu masih foto produk ya, maksudnya foto produknya masih powerful, dia akan jadi iya, akan jadikan naik lagi. Tidak apabila foto produknya sudah nggak powerful lagi, foto produknya sudah tidak powerful lagi gitu teman-teman. Jadi foto itu sangat mempengaruhi. Nanti tak kasih contoh kasus realnya di beberapa toko yang Mas Gus handle, itu beda-beda hasilnya. Ini tak kasih contoh dulu ya teman-teman, contohnya dari beberapa toko yang Mas Gus handle. Pertama ini teman-teman, ini foto produk Mas Gus, karena berhubung ini toko, salah satu toko yang Mas Gus handle ada di Shopee Mall. Shopee Mall itu fotonya harus ada orangnya dan ada modelnya. Fotonya seperti ini teman-teman, dan kalau dilihat ini fotonya ya perfect. Dari segi model kita pakai model profesional, dari segi fotonya juga dari foto studio yang profesional juga, tapi tidak menjamin orderannya kenceng. Ini saya cerita untuk satu produk yang sama, produknya sama teman-teman, tapi hasilnya berbeda. Yang kedua, fotonya seperti ini teman. Nah, fotonya seperti ini fotonya produknya yang sama, cuma beda di foto utama aja. Di sini ini sudah terjual hampir 10.000 bahkan 50.000 lebih teman-teman. Dan ini foto ini dari Mas Gus pertama jualan 2019 sampai sekarang nggak pernah saya ganti karena fotonya powerful. Padahal sudah ada beberapa foto lagi yang Mas Gus ubah, contoh yang kayak tadi yang kita pakai model profesional di studio profesional, dan itu hasilnya kurang maksimal, masih tetap powerful yang foto yang ini teman-teman, dan ini nggak akan Mas Gus ubah. Terus yang kedua ada juga yang seperti ini masih mendingan. Ini ada 4 model, padahal itu satu celana, dan foto yang paling powerful adalah yang ini. Kalau secara logika teman-teman kalau milih produk pasti foto utamanya dikasih yang ini karena popper profesional dan lain sebagainya. Cuma audien atau customer teman-teman ternyata maunya yang foto seperti ini. Makanya di sini Mas Gus kasih contoh ada beberapa, dan ini seperti ini juga, seperti ini. Nah, di sini Mas Gus akan coba kasih sedikit tips lah buat teman-teman semua biar nggak kejadian seperti masnya tadi yang sudah diubah dan penjualannya turun. Pertama, buat foto itu jangan menurut persepsi kita tadi sudah dibahas, buat beberapa foto produk gitu ya teman-teman. Kalau produk yang saya contohkan tadi ada 4 produk, ada 4 foto dari sisi yang berbeda, model yang berbeda. Nanti hasil yang maksimal yang mana, baru itu yang akan dijadikan foto utama gitu ya teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua adalah pilih foto itu dari data atau dari CTR, emang benar-benar pengunjungnya banyak. Dari contoh dari 4 ini tadi, nanti pilih CTR atau click through rate-nya yang paling tinggi yang jadikan foto utama di toko teman-teman. Yang ketiga adalah evaluasi terus per bulannya, tiap bulannya dilihat setiap produknya ini turun kenapa, CTR-nya yang turun. Misal CTR-nya turun, jangan iklannya yang ditambah, tapi perbaiki dulu foto produknya gitu teman-teman. Semoga itu bermanfaat. Seperti itu aja, semoga bisa menjawab pertanyaan Mas siapa tadi juga, dan bisa buat insight juga buat teman-teman yang lain. See you next video, kita bahas apa lagi tulis di kolom komentar. Jualan cerdas, orderan deras.